Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, bro? Semoga sehat, bahagia, dan rezeki berlimpah ya. Ketemu lagi dengan saya dari channel APBS Bengkel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jalur elektrik starter. Jadi elektrik starter ini pada Yamaha Mio. Kebetulan motor Mio yang akan kita periksa ini mengalami masalah pada aki, sehingga kita memerlukan alat bantu berupa cas aki dengan output 3 ampere dan tes pen DC untuk menentukan arus masuk dan arus keluar pada rangkaian elektrik starter. Cara pemakaiannya, sisi jepitan output dari cas aki ini ditempel ke kutub positif aki dan sisi satunya ditempel ke kutub negatif aki. Kemudian tes pen DC ini nanti jepitan kecil ditempel ke negatif aki. Selanjutnya kabel input dari cas aki nanti dihubungkan dengan stop kontak dari PLN. Oke. Indikator hijau ini berarti tidak ada pengisian. Jika nanti kita ngecas aki, indikatornya merah berarti terjadi pengisian. Artinya aki masih bisa dicas. Jadi kalau nyalanya hijau sudah nggak bisa dicas. Nah, setelah itu kita tes dulu tes pennya ke kutub positif aki. Oke, jadi ini arus sudah masuk dari cas aki menuju ke positif aki. Nah, untuk pemeriksaan elektrik starter pada Mio ini, arus yang masuk dari aki itu menggunakan kabel warna merah. Nah, ini jadi meskipun posisi kunci kontak off, dia tetap ada arus. Sedangkan arus yang keluar dari kunci kontak menggunakan kabel warna coklat. Nah, saat dites kabel coklat ini belum mengeluarkan arus karena posisi kunci kontak belum on. Saat kunci kontak kita arahkan on, maka tes pen akan mengeluarkan arus. Jadi ini arus masuknya warna merah, arus keluarnya warna coklat. Untuk membedakan mana arus masuk dan arus keluar, biasanya kita perhatikan dari arah kunci kontak. Jadi kalau kunci kontak off, arus akan mati, dan saat kunci kontak on, arus nyala. Selanjutnya, untuk pemeriksaan sumber arus dari dari elektrik starter itu kamu tes kabel warna abu-abu ini merupakan arus yang keluar dari handle rem. Jadi elektrik starter Mio ini bisa bekerja apabila handle rem ditekan. Saat handle rem kita tekan, maka di sini nanti akan terjadi aliran arus dari rem menuju ke bendik. Nah, seperti ini. Selanjutnya arus dari starter ini nanti akan masuk ke bendik dengan kabel warna abu-abu. Keluar dari bendik, arus berwarna biru strip putih. Nah, ini ya. Ciri-ciri jika kondisi bendik bagus, saat ujung dari kabel biru ini dites, terdengar suara bendik. Selanjutnya arus biru strip putih ini nanti dihubungkan dengan arus yang bersebelahan untuk dikirim ke sisi depan dari elektrik starter sini. Nah, di sini nanti ada kabel strip biru strip putih yang terhubung dari bendik atau relay starter. Nah, kabel ini nanti, kabel biru ini nanti akan dihubungkan dengan switch atau tombol starter. Oke. Selanjutnya keluar dari starter warna hitam.
Nah, warna hitam ini akan mengeluarkan arus saat starter ditekan. Nah, selanjutnya arus hitam dari tombol starter ini diteruskan ke ground atau negatif aki. Nah, seperti ini. Jika posisi saluran ini sudah benar, tetapi starter tidak bisa bekerja, kemungkinan terjadi masalah pada bagian bendik. Nah, bendiknya ada di dekat aki sini. Kemudian pada bendik ini ada dua kabel kecil, yakni kabel abu-abu dan kabel biru. Abu-abu ini adalah arus masuk yang didapat dari switch rem. Sedangkan biru strip putih ini adalah arus keluar dari bendik yang ditujukan untuk menuju ke switch starter. Jika rangkaian kecil sudah bagus, maka perlu diperiksa rangkaian kabel besar ini. Kabel besar dari bendik ini ada dua. Yang satu ini arus langsung dari aki menuju ke bendik, dan yang satu lagi arus besar menuju ke motor starter atau dinamo starter. Kenapa di sini ada kabel besar? Karena saat elektrik starter ditekan, maka kabel warna abu-abu dari switch starter ini, dari output starter ini akan menginduksi kumparan di dalam bendik, sehingga inti besi menjadi magnet dan mengikat plat penghubung pada bendik. Ketika plat penghubung itu nanti terikat, maka arus besar pada aki akan diteruskan menuju ke motor starter. Dari motor starter nanti akan diubah menjadi putaran. Putaran itu nanti akan diteruskan menuju gigi reduksi pada sisi belakang dari bule primer. Jadi di situ nanti ada gear besar. Gear besar ini nanti akan menggerakkan, akan dikunci oleh peluru penyearah atau one way clutch agar kruk as ikut berputar dan mesin hidup. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada bagian elektrik starter kali ini, khususnya pada Yamaha Mio. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan jika ada yang membingungkan, ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui komen ataupun WhatsApp langsung, supaya kita bisa share, tukar pikiran, dan saling berbagi. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan teman-teman semua bisa lebih memahami tentang elektrik starter pada Yamaha Mio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.